Kalau nggak ada mereka-mereka ini, bubar kita. Oh jangan Pak, itu mah Ya, tetap ada gitu kali Pak. Maksudnya prediksi tuh kan dari awal, itu kan pemain film gua. Inyong. Si Inyong itu. Inyong sih pakai crop top. Dia ngelawak mulu. Di perjalanan Pak. Iya. Ngisi Dia terus. ngelawak ngisi. Giliran gua kagak ada yang ngerespon. Waduh, jangan-jangan gua kena stroke nih soalnya bini gua nanya sesuatu, gua harusnya bisa jawab. Kok gua nyari jawabannya nggak bisa ya? Asoy. Pulang mudik main ke Telaga. Sandik sudah season 3. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Aduh rindu banget, kangen banget pokoknya deh. Ketemu lagi di Sandik, kami cantik, obrolannya asik. Asoy banget. Aku terlalu excited banget hari ini karena aku pengen ngobrol sama orang yang spesial di hidup aku. Beliau ini seorang pemuda, penemu cendol Banjar. Multi talenta, bisa diandalkan, cekatan, orangnya pinter, kreatif, dan salah satu personel dari podcast terkenal di Indonesia. Penasaran kan siapa kan? Aku sih enggak ya. Langsung aja kita tampilnya. Kamu yang datang. Aku saya suruh pura-pura jatuh. Gitu. Gue balikin lagi Kita tampilnya Aura Kasih. Pak kan artis lain banyak Pak. Ya nggak tahu itu mirip Aura Kasih aja. Iya kan. Dia lagi top of mind. Karena kecantikannya. Bener. Iya dong. Hey, Imam datang teman-teman. Imam. Ya Allah Pak Imam. Baik. Semenjak kejadian di New Zealand. Yang mana nih? Semuanya. Whole pokoknya dari awal keberangkatan, sibuknya kamu, segala macem. Aku boleh ceritain yang itu gak? Ada bagian yang kalau mata kita berbicara itu jangan. Oke. Pasti banyak banget ya. Oke. Asik deh. Apa kabar Pak Imam? Baik dong, Diki. Hebat banget nih beliau nih. Ketika kemarin Predain berangkat ke New Zealand, sejujurnya gue amazed banget sama kinerja dia. Dia tuh yang ngatur, yang organize semuanya kegiatan kita selama di New Zealand. Dia juga yang bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas juga. Diki juga kebagian tugas. Alhamdulillah, makasih Pak Imam. Mantap. Pak Imam, makasih banyak. Walaupun agak slip dikit. Jadi gue milih salah ya gue usah diambil salah orang sih ibaratnya gitu kan. Iya. Jadi mungkin dari secara budget aku milih buat kita pakai kendaraan di sana tuh terlalu mahal ya Pak. Iya. Ternyata Bapak dapat yang lebih murah. Betul. Mungkin seperti itu. Diki ini masuk waktu itu kan dibagi ke divisi-divisi. Betul, ada beberapa divisi. Itu kalau nggak salah Desta itu masuk di SpongeBob. Hah, SpongeBob apa tuh Pak? SpongeBob sponsor buat ongkos berangkat. Masih banyak ada lagi ya. Itu tugasnya. Dia tuh jago banget bikin singkatan asli, kreatif banget otaknya. Lagi Pak? Yang ada divisi SpongeBob tuh ngurusin sponsor-sponsor. Sponsor Oh, Andika Pak. Pratama masuk situ. Andika Pratama juga. Iya. Yang nanti kita ketika di New Zealand kita syuting-syutingin tuh Pak. Syuting itu Andika tuh sini ngetek ini ngetek itu Andika. Oh, Andika. Oke, yang ada value daya jualnya kuat ya Pak. Betul. Masuk ke divisi SpongeBob. Apa Pak? Sponsor buat ongkos berangkat. Iya. Bob itu buat ongkos berangkat. Mereka lucu banget ya karena ada aja ya. Oke Pak. Divisi aku kamu ingat gak? Kamu tuh ini dulu nih. Ini Gading. Abis itu ada Tepi. Ada Surya. Siapa lagi ya? Surya kayak bukan. Bukan ya? Surya tuh divisi lain. Ini Hotman Paris. Hotman Paris apa singkatannya? Hotman Paris, hotel, makan dan pariwisata.
Ini. Gue suka banget gue. Kreatif banget. Kreatif banget tuh ya. Terus juga ada divisi lagi. Kamu tuh, seingat aku bener, kamu tuh satpam. Aku satpam. Iya. Apa sih? Daftar singkatannya tahu ya kamu ya. Ntar dulu ya, aku cari dulu kali. Boleh deh. Aku cari. Karena kalau lagi. Ini dia nih. Apa sih? Satpam itu Satuan Pengaturan Antar Mengantar. Ya. Jadi yang menghandle semuanya ya guys. Transportasi kesana kemari. Selama di New Zealand ya Pak. Itu isinya Diki sama Dikta. Berdua tuh. Berdua aja. Dua-duanya nggak ada yang bantuin sama sekali. Dua-duanya nggak ada kerja. Tetap Pak Imam lagi yang kerja akhirnya. Betul. Ada juga divisi Gimbal. Ya ampun, apa sih singkatannya Gimbal? Isinya tuh Regen, Wendy, Andre ngurusin games, challenge Gimbal. Gimik bikin asik total. Ya kan berarti banyak orang ini. Ya ampun. Vincent sama Ferry ngurusin kostum-kostuman. Kos-kosan. Kok kos-kosan? Kostum-kostum santai. Iya deh. Hebat ya, kreatif banget, Satang lu kreatif banget, Pak. Terakhir ini Surya sama Omes. Pokoknya dia ngurusin rute dari sini ke sini, nanti berhenti di sini, ntar satu hari di sini. Ah, itu ngurusin rute motoran. Rute motoran? Rudi Salam. Rudi Salam apa tuh, Pak? Rute dijamin saik tapi nggak lama. Maksudnya rutenya enak, tapi kita nggak yang motoran lama banget gitu. Benar. Sejam, 2 jam gitu. Timetable-nya tuh aman ya, Pak? Asoy kan? Cukup untuk kita istirahat, cukup untuk bersendagura, habis itu dapat tenaga lagi untuk lanjut lagi. Betul. Yang penting kita gimana caranya ridingnya dapat, tapi juga momen kebersamaannya dapat. Asik. Nyampe hotel cepet, iya, langsung party mabok-mabokan kita. Enggak ada. Nggak ada. Ya jadi yang bercanda kali. Iya, bercanda kali ada yang kalau dipotong TikToknya semuanya ya Bu, yang bercanda ya. Iya. Jangan yang ngomong Bu, gitu bercanda. Bercanda kali. Tapi di luar itu semua beliau ini memang orang yang sangat kreatif dan bisa diandalkan. Bisa aja. Tapi attitude-nya kayak anjing kayaknya. Pak Imam, ya. Pak Imam tuh seneng bikin sesuatu emang dari dulu. Meng-create sesuatu itu. Seneng dari dulu. Hingga akhirnya sekarang jadi sutradara tuh apa emang udah cita-cita apa gimana sih? Sama seperti seorang pelukis. Prit. Stop, kamu ditilang. Pelukis. harus siap. Ngobrol sama Iwan Darto, harus siap. Sekarang masuk. Sama seperti seorang pelukis ketika karyanya jadi, terus ada kepuasan, terus orang lain juga ngelihat, ih bagus nih lukisannya, itu ada kepuasan. Oh iya. Oh, karya pertama yang dirimu buat dulu waktu SMA atau kuliah segala macem, yang sekiranya sekarang masih teringat gitu apa ya? Yang menjadi cikal bakal seorang Imam Darto sekarang, ada nggak? Waktu SMA, karena saya tidak tahu harus berkarya di mana, saya berkarya ke diri saya sendiri. Rambut pink, hijau, udah kelihatan ya? Biru, kotak-kotak pernah. Beneran kotak-kotak. Zaman dulu ini Cindy Fatikasari, tau Cindy Fatikasari nggak? Tahu apa potret apa ini ada pokoknya bandnya dia apa ya? Bandnya dia apa? Itu kan dia pakai rambut begitu-begitu kan? Yang kayak nodap dia. Ya itu. Nah gue gimana ya, gue keren banget nih Cindy Fatikasari ini. Oh lu seneng itu? Sempet gue gitu-gituin, jadi ujungnya doang, gue karet-karetin ujungnya doang gue Nora deh pokoknya. Itu SMA? SMA. Nah itu gara-gara itu diskor 1 bulan. Pindah akhirnya ke pesantren itu? Enggak? Itu sama. Enggak cuma gara-gara itu. Gara-gara? Narkoba juga deh. Bercanda kali. Bercanda kali, Say. Nah ini asik nih, udah ada bahasan tentang sekolahnya nih. Saat sekolah SMA, Bapak Jalal ini pernah Jalal dong, Say. Pak Imam Darto, ya Allah. Salah tuh. Malu dia tuh. Abis deh aku. Malu deh. Pak Imam Darto ini pernah mencuri koleksi baju Ivan Gunawan di acara pensi sekolahnya. Jadi bukan pensi sekolah saya. Ini gue belum ketemu sama Teteh Igun. Mami Igun. Sorry, Haji Igun. Iya, belum sempat ketemu nih. Gue baru ingat. Oh, belum. Oh, kali aja mungkin kalau sekarang Mami Igunnya nonton, apa yang kira-kira kamu pengen ngomong ke Bapak Castello kira-kira? Ivan Gunawan.
Mami Igun. Mohon maaf, tapi bajunya gatel waktu itu asli benar. Jadi soalnya kan baju desainer, jadi dalamannya belum ada foringnya tuh. Oh iya betul. Waktu itu karena gue nge-MC-nya cuma dibayar 75.000. Waktu itu kan gue waktu SMA nge-MC di sekolah. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Oh, itu Bapak sekolah? 2000, ya 99-2000 lah. Oh, Bapak masih sekolah apa udah nggak? Masih sekolah, masih SMA. Sekolah. Karena waktu itu nge-MC di pensi sekolah, dilihat sama sekolah lain, ih bagus nih MC-nya. Di calling. Udah ada job tuh, ada job. Nah, ada pensi di sebuah kafe Lamborghini. Ada Riff, waktu itu Riff. Wah, masih band-band legend tuh masih main tuh, Pak. Yoi. Waktu itu vokalisnya belum Andi. Siapa, Pak? Keanu Riff. Ada riffnya. Keanu Reeves. Iya, dia waktu itu belum jadi aktor. Masa Keanu Reeves, ku salah naik jurusan. Iya gitu. Terus lanjut, Pak. Reeves, abis itu biasa kalau waktu itu eranya itu pensi tuh harus ada fashion show, ada band, ada ditunjukin semua tuh, Pak tuh. Biasanya waktu itu collab-collabnya sama Ivan Gunawan. Wah, cakep-cakep juga ya. Gue lupa kalau nggak salah waktu itu kita namanya MC dipinjemin baju atau apa gitu ya. Minjem lah Pak biasanya. Iya pasti dipinjemin baju kan. Nah itu pas begitu udah selesai nih kita kan MC closing gantung. Iya betul. Closing gantung itu ketika nih band masih main. Nih band terakhir. Kita closingnya sebelum band terakhir itu main. Betul. Oke terima kasih kita sambut. Riff. Nah, baru main tuh. Sebenarnya acaranya masih berlangsung tapi MC-nya udah off. Udah di belakang kan. Udah nggak ngejob lagi akhirnya udah selesai tugasnya. Udah selesai di ruang ganti set. Sepi nih ruang ganti nih guys. Berdua sama temen gua gitu. Berdua? Iya. Cakep juga nih jaket kata gua. Kok kepikir? Cabutnya paling pulang. Langsung pakai baju yang itu. Diambil? Tapi kita cuma dibayar 75.000 waktu itu. Oh jadi kamu? Sama nasi kotak sih. Nasi kotak itu kan 400.000. Oh gitu. Kalau gitu nggak diperiksa kan? Aku malu deh itu sebenarnya kalau buka itu ada amplopnya kiri kanan. Nasinya nasi uduk pakai ayam sebenarnya. Kamu udah setuju. Bawa pisang nasi kotaknya. Apa tuh? Ya kan ada pisangnya. Oh iya betul ada pisangnya. Iya. Bapak ngambil bawa ke rumah atau copot di sekolah kostum itu? Ya itu kan soalnya di kafe, bukan di sekolah itu, di kafe. Di kafe? Jadi kayak di Lamborghini Cafe waktu itu. Lamborghini Cafe? Di Senayan. Ada striptease-nya? Nggak ada. Bapak lagi terlalu berani untuk mengambil keputusan itu. Sekarang kalau dirupiahkan, kalau Bapak ngambilnya sekarang berapa juta tuh Bapak harus bayar? Makanya Mami Gun, mohon maaf. Mami Gun. Sekarang dia udah pengakuan dosa juga. Benar. Saya juga nggak tahu itu udah kemana jaketnya juga. Enggak, mohon maaf, kirain itu nggak sampai dikembaliin. Hah? Kan dibawa pulang. Benar dibawa pulang. Gimana kan bubut? Enggak, saya pikir belum di ujung ceritanya nih. Akhirnya Bapak. Iya kan udah itu. Jadi kan biasanya kan ya udah copot apa segala macam ya kan. Nah, di ruang ganti gak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa nih kata gua. Cuman gara-gara sepi, nyolong. Dia namanya juga anak SMA, biarin apa sih gila. Anak SMA juga banyak, sekalinya dapat ruang sepi kagak nyolong dia mah. Nggak kehilangan kali ya gitu. Cakep juga nih jaket. Balik. Ya udah balik. Nah, problemnya itu jaket kan jaket fashion ya? Iya. Jadi lu pakai kepim juga kelihatan itu. Aduh, malu banget sih itu. Makanya jadi nggak gue pakai nggak gue pakai lagi. Karena udah ya jaket fashion tahu kan lu yang miring-miring apa gitu. Iya, yang banyak tali-tali rombai-rombai gitu. Mungkin udah hilang kali di rumah gitu ya? Udah berapa puluh tahun yang lalu. Oh, berarti nggak sempat dibalikin juga. Tapi saya sudah bersimpuh. Di tanah suci saya minta ampun kepada Allah, ya Allah. Saya minta ampun. Percayalah tidak dimaafkan. Orang udah taubat nasuha, tobat yang sebenarnya tobat kan, bukan tobat maksiat, tobat apa itu? Tomat. Apa tuh? Tobat maksiat. Apa tuh? Tobat tapi lagi, tobat maksud lagi tobat, gitu. Enggak, tobat maksiat dia udah tobat dari segala macam maksiat. Itu gitu. Kamu? Singkatan saja seperti lagunya Wali. Oke. Kirain kamu. Bukan. Teng. Tapi kamu udah tobat? Sudah. Kamu pernah maksiat? Bapak tahu dong pastinya. Aku nggak tahu. Pernah. Apaan aja sih? Kayak Bapak mau Bapak saya yang cerita apa Bapak yang cerita nih kita masing-masing? Gini ya. Salah dong. Salah dong. Aduh,
jadi tahu semua deh. Salah deh tuh, kira kameranya di sana. Pak, terbalik Bapak. Oh iya. Pak, Predain udah berapa lama? Predain udah berapa lama? Predain udah berapa? Prediksi udah berapa lama? Berapa lama ya? Ada 5 tahun? 7 tahun? Kayaknya ada deh. Iya, sekitar 7 tahun ada kali ya? Enggak dong. 5 tahun? Enggak. Tadi kata 5 iya, 7 iya. Sorry. Seingat gue ya, 4 tahun, 4 atau 5 tahun. Tahunan ya? 4-5 tahun. Bapak kan udah bagian dari prediksi udah lama, orang pertama. Melihat member-member baru yang ada di Predain, bagaimana tanggapan? Wah, ini happy. Sedang apa beneran Pak? Iya beneran. Karena prediksi tuh abang-abang ini baik-baik banget sumpah. kalau nggak ada mereka ini, bubar kita. Oh jangan Pak, itu mah Yang ada gitu kali Pak. Maksudnya prediksi tuh kan dari awal emang kita buat motoran hai gitu kan. Terus tiba-tiba mendapatkan perhatian dari masyarakat yang segitu ya, kita juga nggak mengira kan. Iya. Begitu datang perhatian, datang juga tawaran ini, tawaran itu, tawaran ini, terus brand ini, brand itu, brand ini gitu. Jadinya kita berasanya kok jadi kayak bisnis ya gitu. Jadi, mana nih kita ya, gitu ya. kita jadi kangen nih yang dulu cuma motoran ya sekedar motoran. Iya, ketika kalian masuk tuh, kita tuh ngerasain lagi tuh yang di Lombok tuh. Oh iya betul Pak. Di Lombok tuh kita tuh yang baru ngerasain, kita kemarin nggak ada tuh yang posting apa ya, udah emang bener-bener menikmati perjalanan, menikmati nonton kalian pada ngelawak itu anjing seru juga ya gitu. Makanya pas kita ke New Zealand, yaudah deh ajak lagi deh mereka. Baik banget loh sebenarnya gitu. tuh. Wacana itu kan dari abang-abang ini, kita dari ya Predain ini yang baru-baru ya, kayak aku, Rige, Rispo segala macamnya. Udah ajak aja. Tahu nggak guys? Gua naik pesawat bisnis. Sama abang-abang ini. Kalau mau bisnis semua. Kalau ekonomi semua, mendingan gak usah berangkat. Nih abang-abang ini baik banget nih. Kuburannya lega orang begini nih. Amin. Posisi tapi belakangan aja nggak apa-apa. Bapak buan, mumpung masih lega ya ngomong dah. Kalau mau doain jangan kuburan dulu. Nah, apa sih maksudnya? Apa kayak sejahtera apa? Iya, tapi kan orang kan dilapangkan kuburnya, kalau setiap doa kan begitu. Tapi kalau bicara itu, saya belakangan nggak apa-apa. Iya. Bapak kenapa sih Pak bisa baik itu sama kita nih yang baru-baru Pak? Gimana ya maksudnya? Kayak anjing lah. Hebat ya Pak. Apa ya? Maksud waktu itu juga sesuatu yang jadi kolektif kan? Iya. Karena kita nyadarin, kemarin di Lombok seru ya. Spiritnya tuh berasa kayak awal-awal kita motoran waktu itu, ketawa-tawa dan segala macem. Ketika kita mau berangkat ke New Zealand, walaupun itu sesuatu yang sudah kita persiapkan sebelum ada kalian. Iya katanya Pak. Terus kita mikir juga, kayaknya ntar kalau misalnya kita berangkat ber-12 doang, nggak seru deh kalau misalnya nggak ngajak mereka nih gitu. Jadi ntar vibe-nya ada yang kurang nih. Kurang kayaknya yang nggak lengkap. Yaudah deh coba kita usahain deh gitu. Soalnya akhirnya, di Lombok udah nemu ya Pak, bercandanya udah enak gitu ya. Iya, kita nemu, abis itu kita langsung ke sponsor, ke sana. Kita bisnis berangkat semua. Nggak apa, kecuali Regen mau super duper ekonomi nggak apa dia. Betul. Iya. Bikin naik bisnis tetap disangka petani bawang dia. Tetap gitu. Nah kalau dari Bapak pribadi melihatnya, coba satu-satu dari mulai Regen, Rispo, terus Diki Divi, ada Dikta juga. Menurut Bapak bagaimana? Ada Andika Pratama juga. Jadi memang pada akhirnya semua punya perannya masing-masing gitu. Yeah. Yang gue perhatiin bahwa kayak misalnya gue kebagian ngurusin di belakang layarnya nih gitu. Nah giliran pas depan layarnya yang baru-baru nih, ayo maju. Dikit, makanya lu kan setiap ada kamera dia selalu on terus nih, setiap ada kamera. Terus juga selama di kita pakai helm tuh. Iya, pakai helm. Pakai helm kan pakai intercom. Iya, intercom betul, Pak. Intercom satu mereknya apa? Aku ini yang Chihuahua apa lupa. Apa sih? Pektok. Kado Pektok. Si Pektok itu kan ada jargonnya. Iya, kokok kita. Iya betul. Sialan banget sih. Udah ngerusak hari gua tadi tuh. Di New Zealand hampir tiap hari dia begitu tuh. Lanjut. Di Pektok itu nggak semua tuh ada yang pakai Sena, ada yang pakai Pektok. Iya. Jadi kalau misalnya beda merek,
itu beda obrolan karena nggak masuk frekuensinya. Betul. Di grup yang pektok yang lebih banyak dia ngelawak mulu. Di perjalanan Pak. Iya. Dia ngelawak ngisi-ngisi, giliran gua kagak ada yang ngerespon. Ya Bapak, maksudnya mungkin saat itu jokes Bapak kurang terlalu berani. Iya, harus terlalu patah banget punchline-nya. Karena di motor kan orang udah pada ngantuk. Capek ngantuk. Maaf, di New Zealand itu kan udaranya dingin ya kan Pak? Dingin. Motoran juga nyaman jadinya. Terus juga nggak berhenti ini ya, mensyukuri nikmat Allah. Pemandangannya Pak. Gitu, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, kok Rispo sampai nangis. Respon nangis dia. Kita kasih tagihan nih bisnis kelas tuh mampu. Oh, bukan itu Pak, gara-garanya dia Ames dia. satu kalimat kita kan sempat berhenti ya Pak. Iya, Tapi nangis dia nangis, buka helm dia nangis gitu. Terus gue deketin gitu. Ini serius si Rispo ngomong gini. Ya Allah, kita tuh kecil banget ya. Kenapa kita bisa sampai sini? Kalau bukan karena kebaikan abang-abang kita gitu. Nangis, makin nangis dia tuh, makin kejar deh gitu kan. Orang alamnya indah banget. Ini kakinya gue giniin. Tinjak sule tuh. Malu dia tuh. Malu dia kan dipelukin sama Aji Andre, dipelukin segala macam. Iya. Ya maksudnya kayak gitu, pada akhirnya yang baru-baru ini memberikan mereka yang masih semangat di depan kamera, karena emang kita juga butuh presence di depan kamera itu gitu. Untuk mempertanggungjawabkan ke sponsor mensponsori ini supaya coveragenya luas, penontonnya harus banyak juga. Nah, yang masih semangat di depan kamera, sok silakan gitu. Itu dikasih tempat ya, dikasih semua waktu tuh punya juga. perannya masing-masing. Iya, tapi semuanya support Pak, enak banget ya Pak. Support, betul. Ya Allah. Asoy kan. Kira-kira rencana ada gak Pak tahun depan lagi pengen kemana gitu-gitu Pak? Ke Swiss. Swiss. Ada yang lagi liburan berdua tuh ke sana tuh. Bukan ya? Pak tadi kan janjiannya jangan. Oke. Maksudnya banyak orang liburan ke sana kan? Banyak kan? Banyak kali. Iya. Banyak kali, bukan dia doang. Dia doang. Swiss negara yang godain cewek. Swiss. Asik deh. Tapi ya beliau nih ya, kan gua nggak berhentinya bilang sama Pak Imam terima kasih banyak gitu. Dia tuh orangnya tuh kalau udah care sama orang, kalau pengen sesuatu, kalau pengen nyenengin orang harus sampai jadi. Beliau tuh, Dik, nanti kita main skuter yuk berdua bareng. Ada wacana kayak gitu. Akhirnya kita main berdua. Dia doang nih bisa, soalnya itu pakai kartu kredit ya Pak. Kartu kredit. Jadi kan ada skuter itu. itu. Ngutang. Kartu kreditnya banyak. Iya, maksudnya gitu Pak. Iya. Saya baru mau notice itu, saya kayak nggak enak. Bapak yang ngomong. Jadi kan ada skuter ya. Skuter sewaan ya? Skuter sewaan ya. Itu negara memang seaman itu. Skuter di mana-mana aja bisa pakai taruh. Aduh Bang, kalau di sini mah Bang Hilang. Itu skuter yang sebijinya 15 juta, 20 juta itu. Betul, yang ada mesinnya. Kenceng banget. Kenceng. Enak banget. Itu masuk itu harus pakai aplikasi namanya Line. Line itu kerjasama sama Uber. Oh iya, sama Uber ya Pak. Jadi di aplikasi Uber. Iya betul, dan itu kalau punya akun itu, kita harus punya kartu kredit agar bisa memainkan akun tersebut, iya itu. Skuter itu. Di beliau nih dipaksain sama dia di pinggir jalan. Pakai kartu kredit ini nggak bisa. Diki nggak ada kartu kredit ya? Aku nggak punya. Bagus itu, nggak riba. Iya ya sih Pak. Itu kan bagus, maksudnya pilihan orang kan gitu beda-beda. Memang saat itu kebetulan momen itu kartu kredit beliau tuh banyak. Ada beberapa gitu. Dicoba-coba semuanya sampai saya bilang, Pak Imam nggak usah, udah saya jalan. Nggak, harus jadi. Dia pengen banget jalan-jalan sama gua gitu. Akhirnya Pak bisa ya Pak. Bisa. Happy banget aku tuh Pak. Belum dibayar lagi sama dia. Enggak deh, tenang aja, aman aja sama gua. Kita jalan-jalan ya Pak, di jalan ya. Semua orang naik mobil, lo pada kemana? Ke situ, kita ke situ naik skuter. Iya, udah kayak bikin video klip ya Pak. Baju kita gini-gini. 3 menit pertama sedang dong. Saya happy dong. Masuk 5 menit. Itu 5 menit. 7 menit pertama Pak Iman gini gitu. Kecil banget ya Pak. Kecil banget ya Pak. Dan itu memang New Zealand kota yang sangat canggih men. Christchurch. Suatu ketika skuter kita masuk ke area yang banyak anak-anak. Taman. Apa yang terjadi dengan skuternya Bapak? Mati itu. Bener, dia juga kan? Lu juga? Iya, aku juga mati. Lah, kenapa pas Bapak mati, dia juga mati. Skuternya ikut-ikutan Bang. Iya gitu akhirnya. Iya. Kita kaget ya Pak ya. Kaget. Rusak apa ini udah habis sewanya ya Pak? Betul. Soalnya begitu ke mati,
Terus gue tanya sama skuternya, kenapa mati? Soalnya di situ banyak orang pada fashion semua. Gue gini-gini aja, mati gaya dia. Ya, dia mati gaya tuh. Woi. Itu tadi setupnya lumayan panjang Pak. Kalau nggak kena, saya malu banget tuh Pak. Bener Pak, ampun deh. Ternyata cuma dia yang sadar. Ini skuter nggak bakalan berfungsi karena ini lagi lewat tempat yang banyak anak-anaknya. Masuk taman nggak boleh ternyata. Kita keluarin taman, begitu keluarin, jalan lagi. Gitu. Canggih banget ya Pak ya. Keren banget tuh negara tuh. Hebat banget ya. Keren. Bapak juga ceritain yang waktu itu kita lagi jalan berdua, Bapak diberakin burung. Bener. Ya kan? Udah pernah kan di New Zealand Imam Darto diberakin burung. Pas lagi Jangan jalan salahin sama burungnya, Diki. karena burung melihat tempat berak lu. Gitu kan? Dia nyari-nyari kan, Set. Ayo dong, dikejar sama dia kan, gitu kan. Dia di atas kan. Pas lagi mainan HP itu tiba-tiba prak di sini. Wah, ini HP ini. Ini HP itu tuh. Ini masih ada berak ini kalau gue keluarin. Masa masih ada? Masa kayaknya lama amat bertahan di situ. Betah amat. Itu. Dok, Prak. kaget gak tuh Pak? Kaget. Ih, ya ampun. Padahal kan aku nggak mau diberakin burung. Aku maunya burung aku diberakin Diki. burung kakak tua di rumah. Kalau ngomong kayak kencing sembarangan. Sebenarnya ya, abang-abang gue nih diprediksi mereka udah banyak menyimpan informasi yang tidak diketahui sama kita nih yang member-member baru. Tapi mereka berpura-pura. Seperti adegan yang sangat buat kita surprise adalah menjadi soundship. Itu semua kita juga nggak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma divisi kos-kosan. Bohong Anda. Beneran. Bohing ini. Beneran yang tahu cuma divisi kos-kosan. Si iya? Ferry sama si Vincent. Udah. Emang itu kan selalu dari pertama kali kita tuh semua tuh nggak ada yang tahu. Vincent selalu. Sampai Bapak pun kaget. Saya juga kaget. Kayak gimana? Gitu. Nyesel deh aku nyuruh kaget. Nyesel kan? Iya, Aduh, aku malu deh tuh. Ya ampun, malu abis deh itu. Iya, itu. Bapak juga sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Terus terang deh Pak, pas udah kita dandan jadi soundship, Bapak kan mukanya ditemin. Saya nyari Bapak susah Pak. Sama sih. Istri saya aja jadi saya susah, kamu yang manis sayang. Ini bersegini, Iya. ber-18 ini, ya Allah. Tapi itu epic banget Pak. Oh, itu epic. Epic banget di Sampai sosial media. bule-bule keluar, pada dikirain kita wahana dari hotel itu. Iya, bule-bule dari Jerman. Iya. Bule-bule dari Jerman kan udah tua-tua banget ya Pak. Iya. Nyantar kita Pak dari begini deketnya. Wah, yo sopan nih. Bener banget ya Pak. Iya. Dan berarti gue nih, mama kan ada zoomnya ya maksud gue ya. Ada zoomnya di. Kita dikira bagian dari entertainment di hotel itu gitu. Nih ada apa nih? Ada funny gitu. Jadi kita nggak tahu malu pakai joget. Iya. Orang melihatnya kayak gitu. Padahal Padahal belum tahu. udah 4 nih situ. Bapak angkat sampai 6 saya daftarin silat ya. Tapi saya ikut juga. Saya dua-duanya bisa silat. Iya. Ini silat. Ini silat. Ini nggak usah kali ya. Masih sulit, Iya, susah. Betul. Susah, sulit. Ini silat. Ini sulut. Ini sulut api gitu. Oh. Ini silat. Nah, teman-teman semua. Ingin kita ngobrol lagi bareng Imam Darto nih. Asik dia abang-abangan gue Asik nih. nih. Dia baik banget pokoknya. Funky. Orangnya helpful banget. Soy. Ada kepuasan ya ketika melihat orang lain bahagia. Apakah itu dirimu banget? Ya, apa ya? Waktu disuruh ngurusin ke New Zealand itu kan lumayan memusingkan ya. Betul. Memusingkan karena bayangin aja. Pusing banget itu. Levelnya berkali-kali. Pertama harus nyari motor dulu, ya kan? Ngobrol sama provider vendor motornya, ada berapa, terus habis itu harus ngurusin sebelum kalian masuk nih. Ngurusin 12 motor, yang ini mau yang itu, yang ini mau yang ini, yang ini kakinya Beda-beda, pendek, tiap malam beda-beda. Yang ini kakinya pendek, yang ini maunya motor orang. Tahu kan? Iya. Tahu nggak sih? Tahu kan? Iya. Yang dia tuh selalu, Ji, motor ini enak ya Ji? Gue pakai aja deh Ji. Ya jangan kali Ji. Jangan dong. Masa itu kan semuanya temennya. mau dicobain. Iya gitu. Kan udah. Saya aja dari awal sampai akhir yang dikasih sama abang, udah itu aja. Dan itu enak kan? Enak kalau kita bersyukur mah enak iya, kayak itu. gitu. No, ngurusin motor, terus ngurusin
tektokan sama Melvin masalah hotel. Iya. Pak, ini gimana ini? Ntar kita makan di sini ini hotel. Oke. Abis itu tiba-tiba nambah lagi 5 orang. Anjing, nambah lagi 5 orang. Gue langsung kontak sana. Ada 5 motor lagi? Ada, tapi nggak bisa milih ya. Ya udah nggak apa deh. Seadanya aja. Gitu ya. Terus Pak, ini bisnis kelasnya cuma tinggal segini. Waduh, yaudah kita bagi 2 deh. Gini. Wah. Oh, itu akhirnya di split karena bisnisnya untuk satu kali keberangkatan nggak cukup ya, Pak? Nggak cukup. Jadi dibikin jadi 2 keberangkatan. Iya, kan kita naik Batik Air yang dari sini ke Batik Maya. Tuh. Batik Batik Maya air kali. Butek. Batik mana anak agak lain kali. Nah, teman-teman. Jadi inilah vibe yang terjadi selama di New Zealand. Seperti ini kita selalu mentahin aku mentahin mulu. Iya, gitu. Tapi itu bentuk kita. Tuh Kan, baru mau disayang. Udah kayak anjing lagi. Keselin banget deh. Maaf. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam aku pengen bilang makasih banyak buat Pak Imam, makasih banyak. Thank you semuanya. Makasih. Belum kelar, belum ngeluarin apa segala macam. Kalau mau saya transfer 7,5 mau nggak? Itu juga potong pizza tadi makan. Iya. Jangan lupa nonton Modal Nekat 31 Desember 2025. Boleh, Pak. Aku support. Lanjut. Iya. Di tengah perjalanan sepulangnya kita dari ada aktivitas yang skydiving. Oh iya. Gitu. Kamu naik ini Aku naik helikopter, Pak. Oh iya, itu juga telat makan ya? Telat makan karena aku coba dikasih apel doang sama roti gitu. Kalau orang barat, udah ini cukup. Ya perut Indonesia kan beda. Iya, nggak kena nasi, nggak asik kali. Apa kan nasi pakai abon kayak apa? Susah kali, Say. Susah kali New Zealand nasi pakai abon. Iya. Ada di sana pecel lele di sana. Pengen gitu disiapin nasi uduk Mama Yuni nggak? Aduh. Akhirnya gue berangkat naik helikopter, teman-teman. Itu kali pertamanya dalam hidupku naik helikopter tinggi. Mendarat di ujung gunung. Wih. Es semua es. Salju. Masa Allah. Salju. Es makanya. Salju. Iya, salju Pak. Aku Peri Mariadi sama Desta. Happy dong. Aki-aki nih 3 bangkotan ini. Norak banget, Pak. Pas helikopter dibuka, kita teriak. Gitu, langsung tiduran begini. Serius? Iya, aku mau Peri Mariadi kan. Kata helikopternya, "Ih, pilotnya begitu. Oh, ya gitu kayak kelihatan. Iya gitu. Biasa mah biasa video call gitu kan. Gue juga wah videonya masih ada tuh sama Peri Mariadi. Gue gini. Oh, seru ya pas gue sadar. Anjing gua ini. Dari jauh yang lain gimana? Kan pasti ada yang lain kan? Ada. Pak, percaya dah. Ini kan jadi yang mendarat itu 2 helikopter, teman-teman ya. Berapa tamu ada? Ada sekitar 8 atau 9 tamu. Oke. Jadi satu helikopter itu cuma kapasitasnya 5. Depan Desta, aku ke Peri Mariadi, aku sudah 3 4 5. Oke. Yang satu lagi 4 jadi 9. Oke. Nah, turun. Yang lain tuh Pak, masing-masing cara menikmati saljunya itu elegan, smooth, kelihatan orang kayanya. Cuman gini dong. Kelihatan tuh orang bikin manusia salju paling lucu. Dimasukin kamera juga enak. Asik nih. Ini bertiga nih orang ceger tuh. Siapa aja sambil. Bikin video yang gak jelas gitu kan. Pas gue udah sadar, malu deh. Malu Pak udah ngeliat videonya. Malu deh. Karena terlalu excited. Dia nggak apa-apa, kita udah bayar. Bayar kan lumayan mahal itu. 2.500.000. 2.500.000. 3 juta. 3 juta. Kita punya game. Kita mau main game boleh ya? Apa tuh? Ini namanya masker. Segmen baru kan? Iya, segmen baru namanya masker. Tahu gak? Masker. Masker adalah Mari Stalker. Jadi ini adalah challenge. Masker ma-nya Mari. Sker tuh stalker. Iya, sker. Ya apa kreatif saya memang goblok banget. Sker kan? Iya. Mari Stalker. Oh iya, sker. Masker. Iya. Jadi di sini kita akan stalking Instagramnya Aura Kasih. Ini enak mulutnya gue berakin juga nih.
Apa nih, Say? Challenge-nya adalah kita masing-masing membuka Instagram. Kamu buka Instagram aku. Enggak. Kamu buka Instagram aku buka micet kamu. Aku tidak ada micet. Enggak ada. Adanya bubble. Di micet aku kapok. Jadi kita kan masing-masing saling mempersilahkan Instagram kita untuk dilihat satu sama lain. Oke. Boleh dicek mana-mana kayak gimana. Oke. Sekiranya nanti ada sesuatu hal yang terjadi, langsung aja kita langsung ke DM. Gue juga nih. Langsung DM. Langsung ikut. Nggak ada kali, Say. Itu kan pemain film gua. Inyong. Si Inyong itu. Inyong sih pakai crop top. Aduh. Sutradara mainan ini. Gila. Astagfirullahaladzim. Apa sih, Say? Itu Bu Haji ngirim apa itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Mana sih? Salah ya. Ngirim makan ya. Tuh dikasih tahu. Melihat nih masih aman-amannya teman-teman semua, DM-nya pekerjaan semua nih. Siapa yang mau ngambil tuh ada tuh dari podcast Mas, dari Inyong, dari podcast Mas lagi segala macem. Masih aman, ini suami yang baik kali. Iya. Ya Allah, Sahila Yusuf siapa lagi? Itu pemain film aku. Gila modus lagi. Acting aku gimana, Pak Saudara? QC-nya dari kamu suka banget deh. Gede banget. Oh, sama sih masih sama semua. Gimana kalau aku? Jangan lupa nonton Modal Nekat tanggal 31 Desember 2025. Iya kan? Ya nggak sih, Say? Iya dong, bilang dong. Buruan. Modal Nekat. Jangan lupa 31 Desember 2025 serentak di seluruh bioskop Indonesia. Lucu nggak? Lucu abis, ngakak kocak. Pankreas akan tukar dengan paru-paru Anda. Udah nonton belum? Belum pastinya. Nanti bareng keluarga. Nonton ya, guys. Asik. Enggak, ini janjiannya nggak gini Kak tadi Kak. Ini briefingnya nih beda-beda lagi nih. Asik banget ya, Say. Promo deh. Insta saya kan sebulan masih 19 juta, Pak. Yang lihat crazy. juga Itu story. Ini kan reels. Oh, Real sekali, Say. Real, Pak. Real lah. Masa story kan sehari lewat. Ini malah biar lama. Lanjut ngobrol lagi, Pak. Fir'aun matinya itu. Terlalu zolim Bapak. Ya ampun. Tapi nih Pak, saya mau tanya nih, Bapak tuh pernah jadi seorang dubber. Susah gak sih Pak? Saya tuh ya kepengen banget Pak, tapi nggak pernah kesampaian sampai sekarang tuh saya nggak pernah. Pokoknya lo jadi apa adanya, fokus di suara. Tapi kan harus disesuaikan dengan lip sync-nya itu Pak. Gerak bibir sama kita ngomong harus pas. Harus pas. Oh. Gitu, dan juga harus mengekspresikan sesuai dengan, misalnya dia buka mulutnya segini ya nggak mungkin kayak cuma dikit, dia nggak mungkin coba kayak gitu. Logikanya ya Pak ya. Gitu. Oh iya, ada etika juga yang nganggap ya Pak ya. Iya, waktu itu di Takeshi Castle. Takeshi Castle. Iya. Kamu jadi yang Tonojo Paduka. Jadi dia jadi si jenderalnya, di kaptennya atau jenderalnya? Kaptennya yang di lapangan itu. Siap, serang gitu doang. Oh, gitu. Masih ada yang Bapak ingat gak lainnya yang sekiranya yang Takeshi Castle banget gitu? Serang itu. Kosong ya pemirsa. Tapi saya ingat bayarannya. Iya, itu juga ingat kalau itu mah. Bayarannya gede waktu itu. Soalnya kan masuk di salah satu layanan streaming yang gede kan waktu itu. Iya, di OTT kan. Kamu juga waktu itu yang peci merah, kamu ikutan gak sih? Ikutan. Gede kan itu duitnya? Isinya anak nih gak usah. Gede itu.
Harley 1 kebeli itu. Iya kan? Gue berakin mulut lu. Jangan terlalu internal bahas bayaran sih, Bang. Gede banget itu. Rezeki orang yang ada emang kayak gitu tapi itu gara-gara itu jadi DP si ini kan Hyundai Palisade kan. Hyundai Palisade. Palisade nih. Palisade kan 1,1. 1,1 ada diskon influencer jadi 1. Itu kan 400 tuh bayaran ya kan, 400, 600 kan cicil. bahayanya mulut ini ya Allah. Tapi yang Bapak omong itu semua hampir benar. Itu yang bikin gua takut masalahnya. Benar hampir benar ya. Tipis-tipis. Serius nih sekarang pertanyaan. Ya. Siapa yang pertama kali mengajak Bapak untuk menjadi seorang daber? Dari dulu saya kan udah daber. Apa aja? Yang di Bapak daberin? Waktu sebelum di TV, saya kan di radio. Radio ya otomatis jadi daber iklan itu. Suara ya, Pak? Suara. Ih, renyah-renyah banget suara penyiar. Pantesan Bapak suaranya renyah banget. Berapa tahun Bapak siaran? 20. Ini tadi 20. Kurang 7. Jadi 13 tahun? 13 tahun. Atau yang sama Danang? Bukan? Kalau sama Danang 3 tahon dong. Sama Danang 3 tahun doang. Tapi di apa yang di TV yang di net sama Danang lumayan lama tuh ya? Lumayan. Itu berapa lama tuh, Pak? 6 tahun. Sudah beli apa itu? Hah? Rumah. Gila. Hebat ya dah. Dulu kan bayaran saya kecil. Namanya juga baru berintis di TV. Berapa? Hah? Satu tapingan berapa tuh? Ya, kecil banget. Karena waktu itu kan kita fokus di radio kan. Oh gitu. Duitnya di radio lumayan gede soalnya. Oh. Duit di radio nih gede. Terus habis itu dapat tawaran TV, terus kita pikir oh ini yang jadi tambahannya. Oh begitu. Gitu ternyata ini disuruh stripping. Tadi kan ini cuma acara seminggu sekali kan. Betul sekali. Ini acara seminggu sekali segini. Terus ngobrol-ngobrol ya udahlah ini buat tambah-tambahan lah gitu. Tapi ternyata Indonesia suka. Jadi stripping tau gitu nggak segitu. Nyesel Udah. dong. Iya. Kan tahun pertama tuh. Iya. Tahun kedua kita minta nambah. Ini untuk kasih ilustrasi seberapa kecilnya ini. Kan kita minta nambah. Iya. Otomatis produser nyampein dong ke divisi ya. headnya. Headnya marah. Gila itu baru setahun. Udah minta nambah aja, songong banget sih. Berapa sih? Ya Allah, ya udah tambahin kasihan gitu. Kecil banget ya. Ya udah tambahin kasih. Ya Allah, iya. Mereka bukan songong emang tambahin gitu. Ya Allah. 2 tahun Bapak baru bisa DP Mio tuh. Saking kecil kali, Pak. Beat second ya. Tapi 6 jutaan tuh, 6 jutaan itu kali. kan yang menjadi batu loncatan Bapak untuk seorang Imam Darto. Iya, yang kemana. Habis itu langsung exposure kemana? Langsung meluncur tinggi nama Imam Darto. Enggak meluncur tuh, Pak. Aman aja. Steady aja. Asal jangan turun, steady aja dulu. Gitu ya. Kalau aku lihat sih Bapak seperti itu, Pak. Kayak enggak kelihatan yang gininya, Bapak tenang santai tapi tiba-tiba ada aja gebrakan Bapak. Bikin film, bikin iklan atau bikin sesuatu. Modal nekat 31 Desember 2025. Pentingnya sholat bagi mencegah jadi orang berpikir aneh seperti ini. Iya. Bapak, tadi saya mau nanya apa, saya lupa. Darto pernah ngajak Andre Taulany dan Surya untuk bermain di filmnya namun ditolak. Itu bukan ditolak. Seharusnya modal nekat 1 itu ngajakin Aji Andre tapi jadwalnya nggak bisa, ngajakin Surya jadwalnya susah. Nah, habis itu tapi kemudian di film yang kedua ini modal nekat yang kedua ini. Haji Andre, Ji, tolong dong Ji, sempetin. Oke, buat lu gue sempetin. Dia sampai bahkan semacam melanggar kontrak dengan film yang sana untuk bisa main. Haji Andre aja main, Surya aja main, Diki Divi kagak main. Gila banget nggak sih, Say? Untuk saat itu kan kayaknya wah ini tidak memungkinkan karena aku habis ngambil film, nggak mungkin ambil film lagi karena aku udah 2026 nih at least ya 2. Ya. Seenggaknya 2. Saya dua-duanya main, Pak. Saya bukannya sekarang, kalau perlu saya yang main, saya yang PU, nggak apa-apa. Saya habis acting, gua bikinin kopi, bikinin nasi uduk, apa segala saya siap lah Pak, pokoknya. Karena seorang Diki Divi juga harus ada punya karya gitu, karya yang diabadikan. Kalau film itu adalah
karya teman-teman. Karya. Kalau misalnya di TV itu ya kita kerja aja. Kalau sinetron stripping ya kita nyari duit. Tapi kalau film itu sebuah karya. Karya. Ibarat kata lo meluncurkan sebuah buku gitu. Betul ya. Iya kan. Kayak udah kita punya anak, melahirkan anak nah, ya. itu. Yang bisa dibanggakan. Yang bisa dibanggakan. Anjir, gue bagian dari film ini nih, crazy. Gitu. Dan itu film bakalan ada terus ya Pak. Kalau nggak di bioskop nanti tayang di OTT lagi. Terus nama lo termasuk IMDb lagi. Indonesia Muda dengan pendapatannya IMDb Imam Darto the best. Nggak, lu sini nih Kak. Lu sini nih sama dia nih Kak. Disiksa gua sama dia nih Kak. Ada IMDb itu yang pokoknya semuanya. Imam Darto. Ngancung gue baru geli banget itu Pak. Ya ampun, Nora. Bridging, pilih artis di Plasma yang mau diajak main film. Iya, oke. Ini ada beberapa nama selebritis, artis. Siapakah sekiranya yang ada di wishlist Anda entah tahun ini atau tahun depan yang akan Anda ikut sertakan dalam proyek film atau proyek praktek pasang. Terserah Bapak dah, pokoknya lah. Oke. Saya karena lebih antara Julia sama Lisa Mariana, saya pilih Lisa Mariana. Ada alasannya apa? Kamu tahu Palung Mariana? Tahu nggak? Tahu dong, itu palungnya apa? Nah, sekali. Dia saya ceburin ke situ. Oh, di bagian itu di sini tuh. Iya, mungkin gitu. ya. Buat action di dalam air. Gak mungkin nyemplung, Pak. Iya. Ngambang kan pelampungnya kan. Ya kalau dia dikasih pelampung, maka dia akan mengambang. Betul. Iya. Kalau di Jakarta Utara pelumpang. Betul. Jakarta mana itu ya? Jakarta Utara betul. Oh, iya, betul. Iya, kalau perumpung sih itu pasar perumpung yang dagang boneka ya. Betul. Iya, mainan-mainan anak. Anjing lu. Asik deh tuh. Itu rasa sayang kita terhadap Pak Imam. Betul. Jadi ini jawaban serius. Lisa Mariana saya. Lisa Mariana. Oke. Kalau dia harus main film drama atau horor atau komedi? Dia nggak usah main hidupnya udah drama. Next. Ini kreatifnya. Tadi gua habis beliin pizza padahal ya. Ininya kagak aman-aman semua ditaruh situ. Emang kenapa nggak aman? Aman dong. Iya coba Bapak dah, bahas dah. Saya kayaknya Inara Rusli kalau ngajak main. Kenapa sih garu-garu? Ya itu gimana? Karena kalau jadwal kayaknya Inara Rusli kan lebih bisa fleksibel. Kalau Aura Kasih takutnya jadwal 1-2 tahun ke depan tuh padat. Liburan mungkin. Iya, kan jadwal liburan, jadwal pekerjaan. Orang kerja ada duit, ada keluarga, ada waktu ya liburan. Lah iya gitu, maksudnya takutnya dia padat gitu. Mungkin Inara Rusli. Ya Inara Rusli, dia ada dia standby kalau dia mah. Apa? Kalau dia standby kali. Iya. Inara Rusli. Iya. Dia nggak jalan-jalan, Inara Rusli. Apa? Inara Rusli nggak jalan-jalan. Enggak, lagi ada. Ya, di rumah aja kali. Iya, betul. Iya. Cocoknya. Ipar adalah maung. Jadi Keluar kumis dia. ternyata iparnya dia tuh macan, siluman macan. Ipar adalah maung. Ngetwist banget. Ngetwist banget kan. Wah itu laku sih. Ih kacau dong. Laku di keluarganya Bapak tuh laku banget. Jangan aja keluar keluarga Bapak itu, Pak. Ada judul-judul lain nggak sih selain Ipar adalah maung tuh kira-kira apa ya? Kalau ada judul lain apa ya kira-kira Dik? Si Buta. Oh, si Buta dari? Si Buta dari gua Hansip. Jadi di dalam gua itu banyak hansip. Pada ngopi, iya, gitu kan gua hantu kan. Iya, tuh ada buku naruh topi, pentungan segala macam. Lu gua dulu udah bisa nih kata gitu. Iya. Jadi ngobrol gitu deh. Asik. Mintanya dadakan deh. Kalau dalam diikutsertakan dalam film Bapak, kira-kira karakter apa yang pas untuk seorang Inara Rusli? Ustazah.
Oh. Lah iya, apa kenapa kalau dia jadi ustaz? Iya nggak apa-apa kan orang kan hidup kan beda masa iya. Iya. Habis karakter kan pelakor, jangan lah, maksudnya kasih karakternya yang bagus, karakternya. Tersebut juga. Berarti bisa nanti dibikin ya Pak, di-create karakternya dia sebagai seorang ustazah yang baik hati. Iya gitu. Yang dicintai warga dicintai dan warga. Tapi satu saat dia dijolimi oleh kekasihnya mungkin. Betul. Dia ditipu oleh seorang pria. Pria ini bilang katanya dia single. Next nih. Next. Solehun. Rona. Surya. Soleh-Solehan kagak mau main film saya. Kenapa? Dia agak idealis memang. Bukan, dia tuh waktu itu kan main film gue, gue males toh. Lah, kenapa sih? Gue males, bayarannya segitu-segitu doang, gue juga syuting paling mulutnya. Beneran, bayarannya juga segitu, tuh nggak worth it, gue nunggunya lama, syutingnya capek, soalnya nggak worth it. Ya elah ini buat gue lah, buat film gue. Maksudnya tuh, sampai pada akhirnya ketika dia tahu Tepi main, yang lain pada main semua. Ini yang waktu pertama ya. Iya. Yaudah gue mau deh. Ya udah gue mau deh, orang besok tinggal syuting kagak bisa lah gitu. Dadakan dia mintanya. Dadakan. Ngomong ini masih mulut tajam nih, Mang. Betul nih. Kalau ngomong di mana aja jadi. Sorry. Jadi Ronald aja. Ronald kan ceritanya nanti dia adalah seorang kepala daerah. Dia kan politik, jadi tidak usah acting. Dia seorang kepala daerah. Kepala daerah, tapi digosipkan dekat dengan seorang artis. Itu di filmnya. Di film kamu ya kan. Ya namanya saja. Ya namanya film kan, sebuah cerita Bapak fiktif. kusut banget kayaknya. Bisa saja beririsan dengan yang nyata gitu ya. Iya, belum tentu juga namanya film kan berkhayal. Iya berkhayal kan, bisa saja kebetulan. Ya. Gitu kan. Betul. Kebetulan terjadi. Betul. Kebetulan namanya juga Ronald. Jadi saya ini memang kebetulan nama karakternya Ronald Kusuma di film itu. Gitu. Kebetulan pas ya, Pak. Oke. Kepala desa dia. Iya, udah. Sebenarnya masih ada, cuman saya take over aja deh ini. Ini bahaya dari mulut Bapak bahaya nih. Iya. Nah, Pak, pertanyaan lagi, kalau di podcast Mas ini Pak Imam paling dekat dengan Omes, betul? Iya, sebenarnya saya dekat sama 44 ya, cuma kalau Omes lebih sering bertukar pikiran lah. Oh iya. Terus juga maksudnya kita nggak ribet ya, maksudnya hubungannya tuh nggak yang seperti yang gue bilang, kita bukan teman-teman yang high maintenance, kita teman-teman low maintenance. Teman low maintenance tuh yang nggak usah WhatsAppan tiap hari, tapi ketika saling membutuhkan, gini, oke. Mes, produktif ya, langsung jadi sesuatu. Iya, misalnya, bantuin gue gini, ya udah oke. Berapa? Udah nggak usah, ayo gas, gitu. Iya. Mes, main film gue, oke, gitu. Betul. Spare waktu ya, oke. Dia langsung ngomong sama manajernya. Pokoknya Darto minta tanggal berapa, ikutin. Jadi maksudnya ya kayak gitulah gitu. Kita saling bisa ada di saat satu sama lain membutuhkan. Nggak harus ada maintenance ya kayak ngumpul-ngumpul. Iya bro, gimana bro? Gitu. Iya. Itu segala macem. Iya. Sore ketemu, malam ketemu, besok ketemu lagi. Setiap minggu ke rumahnya dia ke rumah gua. Tapi begitu kita membutuhkan ada. Itu yang kosong biasanya kayak gitu tuh. ya kan? Ya biasanya kan kita nggak ada kerjaan bisa bantu, berarti kita yang kosong itu biasanya kan kayak gitu, Pak. Iya, betul. Oh, udah berapa lama sama podcast Mas? Berapa lama terbentuknya? 6 tahun sih. Sekarang masuk tahun ke-7. Kayaknya tuh dinamikanya udah bukan gini lagi tapi gitu, banyak naik turunnya. Ada nggak Pak momen di saat podcast Mas tuh sedang tidak enak untuk diajak ngobrol, untuk ngetek? Bukan urusan Anda. Habis sudah kelar. Udah begini sama dia tadi. Gini, bukan urusan Anda. Ini udah kayak mafia Itali kan ini. Tuh, gitu urusan Anda. 6 tahun bersahabat, ada pertemanan, tapi dalam lingkup pekerjaan. Ada nggak boleh kelas sedikit? Wah, bukan kelas sedikit lagi, kelas gede aja tuh juga ada. Sempat waktu itu ada satu momen lah ya, ada satu kejadian yang nggak bisa kita ceritakan. Tapi yang jelas itu sempat
kita pada akhirnya udah break dulu deh. Ini mungkin kita udah terlalu sering ketemu, terlalu sering nge-take, terus juga nge-take-nya jadi kayak cuma kewajiban aja. Iya, kewajiban aja. Cerita-ceritanya juga nggak ada yang dari hati. Yaudah kita breakin dulu aja deh gitu. Dan itu akhirnya kita sepakat break. Tapi abis itu begitu ketemu lagi, jadi justru fresh lagi. Oh ternyata yang kita butuhkan cuma break aja gitu. Oh begitu ya. Ya kita. Jadi kayak berhubungan juga, ada kayak pacaran gitu kita. Seperti menjalin sebuah hubungan asmara. Betul, ya Pak. seperti mati lampu tuh. Seperti mati lampu. Ya saya. Seperti mati lampu. Tang. Ya elah. Asik banget deh tuh. Anjing nih orangnya. Tapi ya Pak, biar Ya benar. Dulu GJLS dan Agak Lain emang sempat di podcast Mas Asian Network juga sih. belum tanya saya tuh. Itu ada di situ. Iya, tapi kan saya yang nanya. Oh, nanya dulu. Podcast Mas ini sebagai pembawa podcast yang lucu lebih naik lagi. Jadi kayak dikasih wadah sama teman-teman podcast Mas. Baik banget emang abang-abang gue nih. Ada GJLS, ada Agak Lain. Dulu. Jadi Dulu kan under kan? Dulu waktu itu awal-awal di studio kecil gitu tuh, di studio kecil kita podcast Mas, terus sayang nih studio kalau cuma kita pakai seminggu sekali doang. Siapa ya? Terus itu awalnya wacananya kayak gitu. Iya, abis itu si Surya si GJLS tuh kayaknya lucu deh. Akhirnya diajak bikin gitu. Oh diajak. Podcast Mas yang ngajak. Abis itu gue lupa pokoknya waktu itu Surya yang bertugas untuk merekrut lah. Oh yang merekrut. QC-nya dari dia? Iya, talenta baru. Oh. Surya tuh yang kemudian Agak Lain kayaknya bakalan naik nih. Yuk kita ajak gitu. Oh, nah kalau di podcast yang berempat gini, kira-kira yang decision maker siapa ya? Pokoknya kita berempat ini sepakat kalau kita nggak musyawarah untuk mufakat ya voting pada akhirnya. Voting. Tapi lebih banyak musyawarah apa? Voting. Kok bisa ya di tengah obrolan serius tuh dia act out begini ya? Itu suatu hal yang sangat penting diketahui para penonton gitu kan. Coba sekali lagi voting. Pernah deadlock nggak? Deadlock sih pada kayaknya nggak ketemu nih. Kita harus gimana nih? Ya itu pada akhirnya oke, ini kita nggak sepakat nih ya. Ya udah kita tidurin dulu deh. Maksudnya kita tidurin, ya udah ntar kita kasus ini kita tidurin dulu. Kita bawa pulang ke rumah, kita pikirin masing-masing. Nah, biasanya begitu udah bawa pulang ke rumah, Bapak Bupati Sukabumi 01 yang kemudian dia kan pandai berpolitik tuh. Pandai dia, iya. Pandai politik tuh. Set, nelfon gua. Ji, gini, set, nelfon Gok, gini, set, nelfon Surya. Gini, besok ketemu. Ya oke, gitu. Oh, dia ya. Iya, dia humasnya tuh dia humasnya. Dia licin seperti belut. Wow, sebuah informasi. Gila. Darto pernah mengalami gejala seperti emang benar Pak, Bapak stroke? Waktu itu gue takut itu. Ini serius Pak? Iya benar. Gue sampai ke rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional di Cawang. Ini serius Pak? Beneran ini serius. Ya ini serius beneran. Bapak dari tadi bercanda mulu sih, gila Bapak serius saya jadinya bukannya nggak ngamatin jadi saya. Film pertama belum pernah. Lumayan pusing kan, puyeng. Habis itu pemain besar semua. Terus pressure beban ya Pak, beban lah, karena habis itu dipasrahin sama produser untuk mengelola film ini kan ada pressure juga kan. Betul. Gitu. Terus belum pernah ketemu dengan kru baru, belum pernah apa segala macem. Syuting itu kan 5 hari syuting, 1 hari break. 5 hari syuting, 1 hari break. 5 hari syuting, 1 hari. Di 5 hari yang pertama, di hari ketiga, kok tangan gua kayak kesemutan gini, kenapa ya? Masih di depan itu tuh, TV kecil itu. Ternyata kedudukan dari tadi. Ternyata kesemutan tuh. Yes. Ketika lagi kerja, lagi ngedirect, tiba-tiba ini kesemutan. Iya, kayak tangan gua kok kesemutan. Akhirnya gua kebas gitu. Gua WA nih ke dokter gua. Dok, ini kenapa ya? Lo kecapean kali, kurang tidur, lo minum ion gitu. Kalau misalnya kalau nggak ada perbaikan, pokoknya lo harus ke dokter ya. Ya udah pas hari begitu break itu, gue langsung ke rumah sakit PON. Lalu kata dokter setelah dicek apa dia? Ke rumah sakit PON, gue datang jam 12, habis itu langsung masuk MRI. Yang masuk itu tuh? My Chemical Romance. Bukan dong. Aduh, nggak dapat lagi. Masuk itu, terus habis itu udah tunggu ya Pak, hasilnya sekitar 1 jam lagi. Oh ya udah. Ya masuk ke dalam gitu. Dicek ya ada apa ininya gitu. Terus ya udah gue turun ke bawah. Pesan makanan, lapar banget tuh jam 2 apa.
Jam 2 belum makan siang karena masuk MRI kan. Betul. Oh, Bapak belum makan tuh ya? Belum. Nah, ini gue duduk di sini nih bini gue gitu. Terus abis itu tiba-tiba, wah, gue kok begini rasanya nih, aneh nih gue. Tiba-tiba kayak apa ya? Rasanya tuh kayak, lu pernah tripping nggak? Mulai. Pernah makan X? Kalau nggak pernah nggak tahu rasanya nih. Ya pernah kali. Nah itu tuh tangan gue tuh keringet dingin tuh. Oh iya. Kayak mau pecah, kayak mau hacep gitu. Oh, macet. Kayak mau pecah gitu. Terus tiba-tiba kayak gue sama yang sekeliling gue tuh kayak disconnect gitu. Kayak ini kok gue di mana ya? Gue kenapa kayak gini ya? Gitu. Masih bisa kontrol tangan? Ini masih bisa? Orang gue bisa gitu. Dari sekian banyak gerakan, Bapak lebih milih ini gitu. Kan ada minum, meluk istri gitu, Bapak lebih oh, dewasa banget Bapak. Hebat deh. Haus kan? Haus. Di sini ada air spesial ini. Air tanpa brand ya? Iya, betul. Nanti kalau kita masih membuka kopi ya. Kopi aku mana belum datang ya? Sponsorship. Itu aku ada flash coffee boleh nggak sih masuk sini? Udah disebut tadi udah disebut. Minum dulu, iya betul. Haus aku. Itu yang rasa leci. Oh, rasa leci. Iya ini, yang strawberry ini. Nih, cobain dulu. Beda-beda. Ini strawberry. Kamu rasa berkah. Insya Allah. Dia nama Haji, bro. Bau pizza. Tadi dia habis makan pizza. Habis makan pizza kayak gitu. Tapi Bapak kembali lagi ke cerita itu tadi. Dokter bilang apa ketika Bapak lagi simptom kayak gitu? Yang gue takut, waduh jangan-jangan gue kena stroke nih soalnya bini gue nanya sesuatu, gue harusnya bisa jawab. Kok gue nyari jawabannya nggak bisa ya? Kayak misalnya kerang pelok gitu ya? Bukan. Maksudnya kayak apa sih Pak? Bukan. Tadi saya nggak sampai gitu tuh. Ngerti nggak sih lo kalau misalnya saya Bapak udah gitu tadi. Bukan. Jadi gue nanya sesuatu, kamu nanya terus habis itu, kok gue nggak bisa jawab pertanyaan dia ya? Apa gue kamu nanya apa sih tadi? Gitu. Terus, gitu. Terus abis itu akhirnya sayang ini kayaknya ini deh. Terus gue makan sehap juga udah nggak ini kan. Satu sendok juga datang tuh nasi goreng kambing pakai telur ceploknya tuh setengah matang gitu kan. Gue pesannya tuh yang pedas manis. Iya, udah nggak usah taruh detail itu, yang penting dia masuk ke nasi goreng, masuk kan ke mulut Bapak kan. Masuknya ke mulut Bapak, bukan masuk ke paut, bukan kan? Ya, pokoknya itu aja dah. Pokoknya intinya Bapak mau pakai telur, kayak telurnya diinjak, telurnya dibuang gitu ya. Garamnya ke muka yang masak juga terserah. Yang penting nasi gorengnya masuk ke mulut Bapak. Iya. Itu juga nggak muntah. Nggak kayak ngunyahnya lama banget gitu. Nggak ketelan. Terus akhirnya udah deh, sayang nih kayaknya nggak bisa deh, aku harus balik ke atas deh. Ya udah balik ke atas, gue jalan tuh kayak ngelayang. Oh iya. Iya. Gimana kayak ngelayang? Iya, jalan kayak ngelayang. Taunya di karpet terbang. Iya. Jadi gue gitu melayang. Oh, ada karpet melayang di rumah sakit. Iya. Seneng banget ya. Seneng banget gak tuh? Aduh. Asai kan? Asai abis deh pokoknya deh. Terus masuk lift kan? Masuk lift. Terus itu dia itu rasanya wah kayak ya itu karpet terbangnya ditinggal. Saya ikutin. Sekarang Bapak, saya ikutin Bapak dah pokoknya dah. Oh, dokternya tiba-tiba Doraemon juga saya ikutin dah pokoknya. Bapak masih ditemani istri saat itu? Masih. Istri orang tapi ya? Lah istri saya kan istri orang, bukan istrinya kuda. Istri Bapak. Orangnya saya. Istri Bapak. Iya, akhirnya nyampe ke atas. Sus, ini dokternya mana gini? Dokternya lagi makan siang. Ya Allah, yaudah tolong nih suami saya nih. Akhirnya diperiksa pas segala macam, tensi aman. Ya udah istirahat dulu deh. Gitu, istirahat dulu sambil nunggu dokternya. Ya udah di situ gue sempet tidur dulu. Bapak nggak diimpus? Sebentar, diimpus ya? Dalam keadaan diimpus kali Bapak? Kayaknya iya, mungkin kayak diinfus kali ya. Iya, buat tenaga gitu. Betul. Kan. Diinfus di mata lagi. Aduh, banget ya. Seger tuh ya, gitu ya. Oh, ditutup. Saya infus dulu ya. Kan biasanya di sini nih. Nih, biasanya orang-orang normal kan begini. Orang
normal nih gitu. Sakit ya diangkat gini nih, kret gitu. Kalau kamu kan di mata aja deh gitu. Jadi, mau kan dokternya kan? Mau dokternya. Iya. Ayo ngomong lagi. Belum banget udah tadi deh. Apa daripada diinfus? Diinfus, habis itu tidur. Nggak lama dokternya datang dijelasin sama dia, Pak, jadi gini, kenapa Bapak itu, jadi ternyata kan sempat di USG. Beneran ini, USG sini sama USG sini. Dia nggak tahu bener, sumpah. Bapak di USG, sini. Kan kata dokternya, sama si anaknya teh. Prank katanya. Seneng kan ya begitu bang, gitu kan. Happy tuh dia tuh. Oh dokter gitu kan. Berarti dokter gitu. Kamu seneng kan rumah sakit kayak gitu kan? Iya. Bercanda nyawa, itu biasa kan kamu mah. Aneh banget sih kalau begitu. Aneh banget deh. Kamu di USG? Di USG. Jadi kalau USG di perut kan buat ngebaca detak jantung si bayi kan. Iya. Nah di sini tuh untuk arus aliran darah. Jadi di sini ternyata yang kiri itu lebih kencang dibandingkan yang kanan. Apa tuh? Iya yang kanan wuk, yang sini wuk gitu. Otak kreativitas kita tuh yang kiri apa kanan? Oh iya, yang kreatif itu kiri. Kanan. Ya? Kanan. Nah, kalau di sini tuh otak yang kiri tuh kanan, yang kanan tuh yang kiri. Jadi begini Pak ya? Iya. Beneran. Iya. Ini kan. Ini kan. Gitu. Asal mula gerakan ini ya. Iya, otak kanan, aliran darah kan. kiri. Otak kanan, otak kiri. Gitu. Dokter itu kasih tahu gitu kan. Iya. Asal mula gerakan ini tahu gak? Sambil pakai ginian nih. Otak kanan, Otak kiri, otak kanan, otak kiri. Ya, infusnya copot. Aku penasaran rumah sakitnya deh. Gua agak disiksa gua sama dia. Habis itu ternyata dia bilang ini otak kanannya bekerja terlalu keras. Otak kanan si kreativitas itu karena kreativitasnya kan bukan cuma kreativitas mikirin cerita, tapi ada halangan cuaca, ini nggak bisa, ini gimana hasilnya? Jadi semua tuh nanya ke gua nih itu. Terus begitu nanya, terus hasilnya gimana? Ada penyempitan nggak? Nah, kenapa Bapak itu saya MRI bukan CT scan? Karena MRI itu sebenarnya MRI itu teknologinya gini. Dijelasin sama dia. Bisa dikasih tahu aja nggak sih gua kenapa? Malah dijelasin panjang lebar teknis kita mana ngerti. Bodoh amat, gua MRI apa CT scan gua nggak peduli. Iya. Akhirnya enggak nih, Bapak nih aman nggak ada apa-apa, cuma kecapean aja gitu. Oh, tapi bisa dibilang saat itu Bapak menderita stroke-nya stroke ringan kali atau nggak ada stroke emang kecapean. Stroke kecil? Nggak ada, nggak ada, itu beneran nggak ada. Nggak ada. Stroke sebentar? Nggak ada. Stroke tidak lama? Enggak. Stroke Alfamart? Asik gitu. Tapi emang kelihatan ya Bapak ini ya. Berdoain lagi. Nggak usah Pak, nggak usah, jangan. Doain. Nggak usah tartar ini, tartar. Minum dulu. Air tanpa label. Masih terbuka untuk yang ingin sponsorship. Masuk dong sponsor nih. Sebelah sini juga. Belum ada sponsor. Sengaja belum ada sponsor. sponsor. Walaupun ini salon, tapi boleh mau makanan kucing, pupuk kompos. Yang penting abang dagang di sini terserah abang. Setelah kita deal harganya. Berarti ini sponsor ya Snowman ya? Kagak itu mah. Enak banget orang Snowman mah. Happy banget dia. Iya. Saat menjadi penyiar di Prambors, Darto dikenal sebagai playboy yang suka Gak ada kali itu. Gak ada itu. Gak ada ya. Gila nih orang. Itu jangan yang nulis. Gak ada itu. Nggak ada gua. Ini kacamata. Aku kan plus ini. Iya plus. Iya, ini baru benar ini. Iya. Ini aku yang lihat yang ini ya. Jadi di sini ada tulisannya. Ada tulisannya di sini. Itu. Belok lagi. Oke. Apa benar kamu mempergunakan ketenaran kamu sebagai seorang penyiar saat itu disalahgunakan sebagai? Bukan disalahgunakan. Kamu memilih jalan seks bebas. Astagfirullahaladzim. Waktu itu kan memang itu di era-era itu radio tuh penyiar radio tuh superstar, radio star. Radio star. Iya kan?
Video kill the radio star. Gue masih merasakan tuh era-era penyiar tuh yang disamperin, dibawain makanan, dikirimin makanan ya Pak. Dan yang datang juga cakep-cakep. Iya. Gue bilang cakep amat ini. Terus ada grup WhatsApp-nya gitu ya. Belum ada WhatsApp dulu, SMS. BBM? BBM ada, BBM. Ada ya? Ada. Terus habis itu kan penelpon tuh caller, ih suaranya cakep nih. Tapi biasanya kalau suaranya cakep orangnya enggak. Oh menurut sepengetahuan Bapak selama menjadi penyiar gitu kan? Sama kan, suara saya ganteng orangnya enggak. Oh itu kita bisa lihat semuanya. Itu terbukti Pak, itu terbukti. Itu, jadi ya kebetulan karena gaul ketemu sana, ketemu sini, ketemu sana, ketemu sini, datanglah cobaan ya saya cobain. Maksudnya makanan pedas yang datang ke studio, dia nggak siap. Martabak, ya saya cobain. Cobain tetap dimakan, kondisi perutnya nggak siap, sakit perut. Iya tuh, gitu. Anjing banget. Lempar terus aja. Terus habis itu kan, habis jadi penyiar, gue waktu itu nge-DJ juga. Disc jockey bro. Jadi ke party ketemu cewek ini ketemu cewek itu gitu. Mabokin bungkus. Enggak gitu. Waiternya. Iya. Emang kamu dulu gitu? Ya Allah, bumerangnya terlalu cepet. Ini kan lagu Bapak, santai aja dulu. Dulu Bapak DJ berapa lama? Ya lumayan sih. Dubstep. Bapak apa alirannya? House. Anjir, breakbeat. Bukan house. Gue nyebutin house breakbeat. EDM. EDM tuh ya keseluruhan electronic dance music. EDM ada subgenrenya tuh, ada house, ada trance, ada progressive house, electric boogie step. Wah, ini funky stairmaster. No kita makin jauh nih. Bawa jauh, saya jauh. Iya kan? Iya. Bapak alirannya house. Contoh lagunya yang Bapak mix saat itu apa? Lagunya? Wah, itu DJ luar semua. DJ luar, Pak. Ada nggak satu lagu yang saya kenal gitu kira-kira? Dong. Anjir, gila. Itu di stadium. Kamu kan dulu main stadium kan? Enak mulutnya ini beneran. Pernah ngerasain stadium nggak? Kalau lewat, iya kadang lewat pernah. Masuk. Lantai berapa? Lantai 2. Oh enak kan? Enak lantai 2 ya? Ih, enaknya mulutnya nih enak nih. Jadi lantai 2 itu kan ada 4 lantai, 1, 2, 3, 4. Beneran ini orang. Di lantai 2 tuh, lantai 3 tuh kalau nggak salah yang room-roomnya ya, room. Gua lupa deh gue. Iya nggak sih? Mancing. Oh, mancing nih. Lantai 2 tuh yang house tuh yang lebih kecil lah ruangannya. Lantai 4 tuh yang gede banget gitu sampai ada stage-nya. Ada naganya di tengah. Beneran itu yang naga katanya. Yang naga itu. Kenapa sih disebut yang naga? Pak, Bapak jangan nanya lagi ke saya. Terus habis itu lampunya lantainya nyala-nyala. Ini gitu. bolanya lagi di Bapak kan. Kalau ke saya tuh jadi saya ini bahaya. Ingat kan? Saya yakin saat itu kita belum kenal tapi udah papasan. Iya. Sekarang kita mau bridging ke TPS. Apa tuh TPS? TPS adalah tanya pelanggan Sandik. Udah sekitar ada 14 juta pelanggan Sandik yang sudah kita siapkan dan kita QC pertanyaannya yang paling pantas untuk kita tanyakan kepada seorang Imam Darto. Nah, inilah dia nih pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih. Jangan lupa nonton Modul Nekat 31 Desember 2025. Iklan masuk. Oh iklan masuk. Isi. Kok udah nggak di radio? Udah nggak di radio lagi bang? Kata dia gitu pertanyaan. Oke. Jawab jujur. Ya karena di radio itu harus terkunci gitu waktunya. Lo siaran pagi jam 6 sampai jam 10 ya tiap hari Senin sampai Jumat 6 sampai 10 nggak bisa kemana-mana. Karena itu prime-nya betul. Pagi tuh. Enak pagi jadinya sebenarnya kalau mau disuruh milih enak siaran pagi. Karena jam 10 ke atas kan jadi bisa melakukan hal-hal aktivitas lain. Mau MC, mau apa kerjaan gitu lain dapet. Kan. Tapi jujur ya kan berarti kan lo harus bangun jam 4:30. Betul. Habis itu Aduh. Iya, kita tuh bangun 5:30 udah telat. Kalau siaran pagi ya. Betul. Jam 5 aja kita udah deg-degan. 4:30 tuh paling aman. Betul. Jadi kayaknya ya udahlah kita berkarya yang lebih fleksibel aja waktunya. Apalagi sekarang kan Bapak udah ada skala prioritas.
ada keluarga, anak, istri. Itu. Gitu kan, banyak aktivitas pagi yang mengharuskan seorang ayah menemani anak. Kan gitu ya, Pak? Betul, itu dia. Menikmati sekali ya. Oh, zaman dulu kan bisa kita masuk Jumat, keluar Senin tuh di stadium waktu itu ya kan. Jadi nggak ada kewajiban gitu. Iya kan, 3 hari itu. Iya, Dik. Next. Dari Rian Rizky Padarto, gimana rasanya ketemu soulmate Rispo? Pasti bahagia kan? Bahagia dong. Waktu itu kan di Lombok aku sekamar sama Rispo. Lucu banget sih. Ih, akhirnya aku menemukan, ini dia nih teman sekamarku yang lebih jorok daripada aku. Di celana dalam, di kuel-kuel di ini wastafel. Ini habis cuci kali ya, habis cuci celana dalam, terus kagak ya udah taruh di situ aja plug gitu. Ya emang sih wastafelnya ada 2 kan, waktu itu hotel mewah yang di Lombok kan. Di Lombok iya cuma. Ya, yang terakhir. Seorang satu sih emang tuh wastafel, coba kan dia nggak ditaruh di situ juga kali. Itu kan kalau airnya turun kena muka jerawat itu. Iya. Itu memang sempaknya ditaruh di situ, dijemur sama Rispo. Enggak, yang masih terkuak-kuak gini, masih begini. Sempak kotor. Mungkin habis dicuci kali, jadi masih. Lu ngapain dicuci wastafel? Ya nggak tahu, gua tanya sama dia. Sempak dicuci di wastafel ngapain? Baju kotor mau masukin ke koper. Tahu, mungkin ada cairan-cairan apa gitu kali. selalu nggak apa selalu. Berarti soulmate atau roommate yang paling enak menurut Bapak? Rispo, oke. Bapak makanya sama Rigen di New Zealand? Iya, terus dia curhat lagi. Nih ya, waktu itu Rigen curhat gini. Nggak usah terlalu ini, Pak. Nggak usah terlalu apa adanya, Bapak. Jangan semuanya dikasih tahu, kan ada internal kita. Oh iya, sorry. Saya apalagi Modesta. Saya ceritain semua sama Pak. Dia teleponan sama siapa aja, Pak. Ngeri banget, Pak. Aku juga tahu kalau aku ceritain ya. Kan ada kita kayak pura-pura gitu bikin orang penasaran. Iya itu. Si Rigen cerita apa? Hah? Rigen cerita sebenarnya dia tuh nggak enak dipredain. Nggak enak? Iya, kayak dia ngerasa, aduh kita tuh nggak enak nih ngikut. Gue bilang ya emang ada, itu apa sih, motor Harley? Sholat asar biasa. Muadzinnya ngetes. Biasa kan sutradara kan peka. Wah, ada sound cut gitu. AC kali peka. Peka tuh. Si Rigen sungkan kata dia waktu. Siren. Bukan, sungkan tuh. Dia sungkan sama yang dirasakan. Sungkan mambo ya. Ini baru lucu tuh Pak tuh tadi tuh. Jadi tadi nggak ada yang lucu. Ini baru ini tadi. Iya, betul. Saya menghargai tadi. Oke. Dia cerita sebenarnya nggak enak. Tadi kan dia tuh sebenarnya nolak diajak ke New Zealand, sampai Pak Haji nelfon. Gen, lu ikut Gen. Aduh nggak enak Pak Haji, udah nextnya aja dia nggak enak nih gitu. Iya, apalagi terlebih kita ke New Zealand itu kan minus agak lain kan. Si Oki Rengga, Jegel sama Boris nggak bisa. Itu yang bikin kita, aduh mereka nggak berangkat, kita nggak usah berangkat kali gitu. Itu kalian juga seperti itu ya? Iya gitu ya? Sekalipun kita mau berangkat, gue bilang sama Rispo, kita bayar aja Bu gitu. Kita benalu nih kita nih gitu. Saya doang nih gitu. Tapi kan pada akhirnya gue bilang ya nggak apa-apa kan, nanti di berikutnya justru kita kasih kesempatan untuk. Betul. Jadi pada pintar bisa memanage ya, mengorganize gitu, ya, bikin satu event. Bukan kayak gantian ya, bukan gitu. Justru lebih ketika let's say nih next tripnya anak-anak bedain yang ngurusin. Iya. Kita gantian ngikut aja. Nah itu kan berarti pada akhirnya lo juga merasa bahwa ternyata gue ada perannya juga ya. Oh gitu. Iya betul, dikasih kesempatan ya Pak gitu untuk yang sibuk gitu. Next lu Gen santai aja gitu. Ya kan Bapak kan bilang terakhir yang di Muhasabah itu kan kita nanti dikasih kerjaan lagi sama Bapak, tapi yang di Indonesia aja, jangan keluar negeri gitu ya Pak. Betul. Makasih banyak ya Pak. Terus Rigen juga ngomongin tentang bapak mertuanya kan waktu itu kan. Saya tahu, tapi itu jangan. Itu jangan Pak. Yang lain aja deh. Kamarnya kotor enggak? Kamarnya kotor? Enggak dong, itu mau rapi. Oh, pantas Bapak nggak bisa sama aku. Kenapa? Aku orangnya kan OCD, semi OCD aku. Oh gitu? Iya, harus rapi segala macamnya. Masa? Pak Desta habis tuh kopernya gue tinggal gini gitu berantakan. Udah tahu kan Firaun matinya gimana kan? Gak bisa tuh ngeliat berantakan gitu, gak bisa. Gak bisa Pak. Masa sih? Ih Bapak, saya orangnya jadi gak betah Pak. Masa sih? Bener Pak. Jangan kemana-mana, kopi.
Bener Pak, si Desta itu super berantakan. Itu kopernya itu belum dibongkar dari dia ke Amerika pulang. Oh iya? Bayangin aja, 2 koper dua-duanya baju kotor. Oh iya? Si Duda yang satu itu emang ada aja dah. Jadi dibuka nih kopernya dia, baju kotor yang ini. Pas dibuka lagi sini, sempak mulu. Lah baju bersihnya mana? Dikual-kual aja Pak, dibuntel-buntel aja. Enggak kan dia nggak ada istri kan ngurusin. Lagi bener kan? Kasian juga sih Pak. Iya makanya kasihan. Jadinya hidup dia ikut sama Duda. Jadi gila kan. Malam ngobrol sama tuh. Tapi asik apa? Selama di New Zealand, Bapak paling banyak tidur sama siapa? Hah? Tidur sama siapa Bapak paling banyak? Sama Regen. Sama Regen, di mana Rispo? Rispo juga sempat sekamar sama aku tuh. Iya. Waktu di Mount Cook. Mount Cook itu oh ya, aku sama Regen sama Tepi. Sama Tepi, aku sama Desta sama si Rispo. Di Christchurch sama siapa ya aku ya? Christchurch, kamu sama Regen. Emang ya? Aku yang kamu dibangunin sama Vincent. Iya ya. Iya, yang teriak-teriak. Oh iya bener. Yang si Regen dijadiin itu 36 gitu. 69 gitu. Oh, gitu sama Vincent, orang gila Vincent beneran. Kayak gitu. Seru ya. Seru banget ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa betul mengadakan tour lagi. Siapa tahu Khas Kreatif mau sponsor. Ada rencana memang ke situ. Oh iya, oke. Tapi nggak ke luar negeri. Kemana? Tuban. Oh. Sekalian ziarah Wali Songo. Hati-hati pecah. Ketuban. Kita tutup saja deh mendingan. Ada satu lagi pertanyaan. Ini dia, satu lagi pertanyaannya nih. Bang Darto, kenapa Podcast Mas nunjuk Angga Anggok jadi CEO di Podcast Mas? Karena kita menyadari bahwa memang di antara kita berempat itu si ibunya tuh si Nggok. Nggok tuh yang peran dia ya. Kadang-kadang misalnya gua ada sesuatu sama Omes nih, gua ngadunya ke Nggok. Nggok si Omes gimana sih gini-gini nih? Omes juga ngadu ke Nggok. Si Darto tuh gini-gini. Gua ada Surya, bilangin dong sama Surya tuh, Nggok gini-gini. Surya juga, si Darto gini-gini ke Nggok. Jadi Nggok tuh yang pemersatu kita gitu. Iya, dia tuh kayak apa ya, nampung aja dah pokoknya dia. Gitu. Jadi yang dia kesini, iya ditampun ini, habis ntar enggak maksudnya Darto bukan gitu, enggak maksudnya Surya bukan gitu, maksudnya Omes tuh bukan gitu. Dia tuh yang pemersatu kita semua. Dia ibaratnya tuh kalau dalam induk semua. Kayak enggak, kalau dalam elektrik dia itu ibaratnya ada konduktor. Bukan, dia namanya dioda. Oh dioda. Penyarah arus bolak-balik. Nah jadi ada arus dari sini, arusnya dari situ, kan ketemu nih. Dia nanya nih, arusnya kemana nih? Aduh, lucu terus jadi mintanya lucu aja, kan sebenarnya pengen ngomong serius itu saya sebenarnya. Lucu terus jadi kini. Foto yuk. Ayo. Jadi setiap yang ada di podcast ini tuh kita pasti diakhiri. Beneran ini ada isinya? Ada dong. Coba lihat. Lah kamu gimana? Kita nge-selfie? Enggak, jadi fotonya cuma kamu aja, nanti hasilnya keluar. Set. Tempel di situ. Oh gitu. Oke. Maaf ya, maaf deh. Kecilnya tidur di baterai gini nih. Siap. Pak Imam 1 2 3, ini lucu banget sih. Ih, keren banget deh. Keren. Jangan lupa ya nonton Modal Nekat 31 Desember 2025. Terima kasih Pak Imam udah main di Sandi Saloniki. Terus coba sekali lagi, Modal Nekatnya tayangnya kapan? Modal Nekat 31 Desember 2025 di bioskop sayang Anda Asoy deh tuh. Serentak di seluruh bioskop Indonesia. Betul. 2026 nanti Diki akan main film aku ya. Pastinya Modal Nekat yang ke-3 ke-4. Amin. Ada sequelnya nanti ya Pak. Kira-kira apa karakter aku yang pas? Ben. Terima kasih. Sandi, jangan lupa selalu saja Sandi di hasil